Baik, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini perihal pengalaman dari Dokter Tan. Jadi pertanyaannya adalah, Dok, pernahkah dapat pengalaman atau pasien anak yang sakit parah karena mengonsumsi makanan yang nggak baik, Dok? Pernah nggak untuk ini mendapatkan Oh, ya, ya, dari ya, pasien? ya. Sebab ya ada. Jadi kita punya umur 0 sampai 18. Usia Mhm. anak itu adalah 0 sampai 18 di Indonesia. Saya punya yang ketika balita. Nah, balita ini anak memang bolak-balik seperti yang Bu Firda tadi ngomong, alergi. Dan dokternya sekarang lagi hobi mengatakan penyakit autoimun. Dokter Indonesia tuh demen banget bilang penyakit anak itu dari anak sampai dewasa disebut atau autoimun. Oke, Periksa labnya mahalnya setengah mati. Nah, mhm. ternyata dan ditambah lagi anaknya asma lagi. Nah, padahal asma itu juga bagian dari autoimun. Udah Oke. anaknya bengek, gatal-gatal, pokoknya anak ini jadi cranky, bawaannya marah, bawaannya jengkel, pokoknya rumah itu udah kayak neraka. Nah, singkat kata, kemudian ketika saya telusuri, ngomong neraka, Syafir ikut ketawa, rasain lo gitu kan. Jadi jahat kamu. Jadi singkat kata, ketika saya minta ibu ini lalu kemudian memberikan list apa aja yang dia makan, waduh, habis semuanya. Ya, nah Mhm. coba Anda bisa bayangkan ketika anak sudah mulai belajar untuk tumbuh, tetapi yang diberikan itu bukan makanan buat tumbuh, tapi makanan yang ibunya baca di medsos, makanan yang menurut lidahnya ibu enak. Wah, ini gawatnya bukan main. Akhirnya saya benahin. Coba anaknya ini dibikin nasi kepal. Anak-anak tuh seneng nasi kepal. Ya, kalau di Korea, kalau di Jepang, di Cina kita punya istilah kayak nasi kepal. Hmm. Anaknya tadinya nggak doyan makan nasi, nggak doyan makan nasi, doyannya kentang goreng. Ya, kentang gorengnya dicocol pakai mayones, pakai keju. Nah, coba apa itu? Lalu kemudian kalau di antara waktu makan, dia selalu minum susu kotak yang gulanya naujubillah mijalik, ya kan? Lalu kemudian ditambah lagi anak ini juga demen banget makanan. Weh, kalau pergi ke mall kemana pasti dia harus pulang bawa jajanan. Jelly nomor satu, ya kan? Yang Hmm. gulanya naujubillah mijalik juga. Nah, jadi jadi lalu kemudian saya bilang sama ibunya, yuk kita bikin sesuatu yang agak berbeda. Ya, ajakin anak-anaknya nonton. Nah, ini dia. Triknya mengajarkan anak. Zaman kita kecil, saya nggak tahu kalau Mas Alvin ya. Zaman Hmm. saya kecil, barangkali Bu Firda sempat ngalamin, kita kenal tokoh namanya Popeye. Popeye Pokoknya the Sailor Man, tutut gitu ya. Nah, bayam ya, Dok ya? Popeye itu jadi kuat karena dia makan bayam. Bayam. Ya, nah jadi bagaimana anak-anak juga bisa dihibur, bisa di-enroll, punya daya tarik karena dia nonton film. Jadi jangan bikin anak-anak itu nonton film robot-robotan yang isinya tampar kiri, tampar kanan, tembak sana sini. Masya Allah, itu bukan tontonan yang baik. Jadi Anda harus bisa memberikan contoh juga film-film yang edukatif. Ya. Itu salah satunya. Nah lalu kemudian begitu anaknya ini mulai kita geser makanannya, Hmm. dibikin menjadi fun, jadi isi piringku tuh nggak boleh diperlakukan plek kayak orang dewasa. Jadi anaknya tuh mulai kita bikin nasi kepal. Nah, anak nggak doyan bakso. Anak pasti doyan bakso, ya. Jadi semua dibikin bentuknya kayak bakso. Cuman beli bedanya ibunya nggak beli bakso di luar. Ibunya saya ajarkan membuat bakso ayam yang dicincang. Nah, Hmm. supaya warna-warni baksonya lalu diberikan potongan jamur kuping, diberi potongan Bu Firda boleh belajar. Oh, ini apalagi nih resep baru. Diberikan parutan wortel, diberikan cincangan seledri, dikasih garam sedikit, lalu di buletin yang kencang, pluk. Nah, nanti baksonya pluk keluar dari ujung jempol. Lalu kemudian masukkan ke dalam air mendidih. Itu sudah jadi bakso ayam bikinan sendiri. Ya, nah dari situ lalu kemudian anaknya sudah mulai belajar makan bakso bikinan ibu, mulai makan nasi kepal. Namanya bukan nasi, nasi kepal. Nah, nasi kepal itu dalamnya diberi abon ikan. Abon. Nah, lalu kemudiannya dikasih wijen luarnya. Wah, itu namanya Syafir bilang, mah, bikin mah. Iya, nasi kepal. Ya, jadi dalamnya dikasih, jadi kalau kita bilang zaman dulu lemper. Cuma bedanya kalau lemper kan bentuknya panjang, tidak menarik. Anak senang dengan bentuk-bentuk yang bulat, dinamis, ya kan? Lalu dalamnya diberikan yang namanya abon ikan cakalang. Wah, enak itu abon ikan cakalang gurih, ya kan? Lalu kemudian di luarnya diberikan wijen. Wih. Anaknya makan. Nah, setelah itu lalu kemudian dia menjadi jauh lebih baik. Buang airnya jadi bonus. Ya, Hmm. tadinya anaknya tiap kali buang air pakai nangis. Gitu. Sekarang buang airnya lebih bagus. Nah, anak yang lebih besar sedikit di atas 12 tahun, yang udah punya uang jajan sendiri, yang udah bertingkah mau pergi ke mall beli macam-macam minuman-minuman ajaib, yang Hmm. terjadi anak-anak ini menstruasinya mulai berantakan, Mas. Oh ya. Nah, ini dia.
anak remaja seperti yang waktu itu acara saya dengan Dokter Caroline, inget ya. Nah, lalu ketika 12 tahun dia mulai mens yang pertama, haid yang pertama, mulai ajak, tetapi begitu masuk usia 15 tahun begitu, ibunya jadi bingung, kok anak saya mensnya 2 bulan sekali. Nah, lalu rambutnya mulai rontok. Lalu kemudian anaknya jadi rajin pakai jilbab bukan karena anaknya solehah, tapi karena dia mau nutupin nih rambutnya banyak yang rontok, dia malu. Nah, lalu dari situ mulai kita masuk. Kenapa rambutnya rontok, mukanya berjerawat, lalu haidnya berantakan, itu edukasinya. Jadi kita melihat bahwa memang kalau makan nggak benar itu dari usia masih kecil, usia TK, usia SD, sampai dia udah remaja pun itu sangat berpengaruh, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.